Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Febriana Nurmutia dari Prodi Akuntansi Universitas Bakri. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang laporan keuangan atau siklus akuntansi UD Setiabudi. Pasti kalian pada penasaran kan? Ikutin terus ya videonya. Bye-bye. Oke, jadi di sini udah ada laporan keuangan atau siklus akuntansi UD Setiabudi. Nah, perusahaan UD Setiabudi itu yaitu usaha dagang perorangan yang bergerak dalam bidang jual beli komputer laptop. Nah, perusahaan ini membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa distributor nih guys. Terus perusahaan UD Setiabudi menjualnya secara kredit maupun tunai ke beberapa toko dan para pelanggannya. Nah, di dalam laporan keuangan ini terdapat general journal, general ledger, trial balance, adjusting entries, adjusting trial balance, income statement, retained earnings, statement of financial position, closing entries. Nah, yang terakhir itu ada post closing trial balance. Yang pertama-tama kita mau bahas dulu yuk tentang general journal. Nah, general journal itu apa sih? General journal yaitu sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nih, misalnya kayak tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei itu UD Setiabudi menerima dividen kas sebesar 2.500 per lembar saham sebagai investasi jangka panjang sebanyak 1.000 lembar. Jadi, jurnalnya itu adalah kas pada dividen sebesar 2.500.000 pada debit dengan kas dan dividen 2.500.000 di kredit, yaitu nama akunnya dividen. Nah, di sini juga ada pembayaran untuk pembuatan brosur, terus habis itu ada pembayaran listrik, ada menjual barangnya juga, dia ada pengambilan dana untuk diri dia sendiri, terus ada memberi barang dagangan dari distributornya, dan total dari general journal UD Setiabudi kita yaitu 1.305.050.000 dan ini sudah balance ya guys, jadi ini sudah benar. Nah, yang selanjutnya itu general ledger. General ledger atau yang biasa disebut juga buku besar yaitu catatan semua aset, kewajiban, pengeluaran, pendapatan yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, ini kita ambil dari yang balance ini kita ambil dari bulan sebelumnya guys. Kan kita membuat laporan keuangan pada bulan Mei. Nah, pada balance ini kita mengambil saldo awal dari bulan yang sebelumnya. Nah, seperti ini guys. Di sini ada cash, ada petty cash, sampai ada other operating expense, ada juga merchandise inventory, sales. Nah, selanjutnya itu ada trial balance. Oh iya, di general ledger ini untuk J1-nya itu kita ambil dari general journal. Di sini kita bisa ambil dari sini untuk buku besar. Dan yang J2-nya ini dia terdapat dari adjusting entries atau penyesuaian jurnal guys. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke trial balance. Di trial balance itu
atau yang biasa disebut juga neraca saldo, ini adalah laporan yang menggabungkan semua saldo dalam buku besar ke dalam akun debit dan kredit dan jumlahnya sama ataupun balance. Ini kita semua ambil dari jurnal yang ini guys, yang tadi ini. Terus sama yang buku besar ini kita juga ambil dari sini yang balance-nya. Dan total dari real balance UD Setiabudi itu 1.733.950.000. Selanjutnya itu ada adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian itu, jurnal ini dibuat dalam rangka proses pencatatan saldo pada akun atau perkiraan untuk menyesuaikan dengan jumlah yang sebenarnya di akhir periode. Nah, di sini terdapat transaksi pada tanggal 31 Mei dan total untuk adjusting entries-nya itu terdapat 19.700.000 di debit dan kredit. Nah, yang selanjutnya itu adjusting trial balance. Di sini adjusting trial balance itu neraca saldo yang dibuat setelah kita melakukan penyesuaian yang tadi guys, yang adjusting entries. Jadi di sini juga memuat akun name, debit dan kredit dan jumlah untuk total adjusting trial balance di sini untuk Budi Setiabudi sebesar 1.738.150.000. Di sini jadi udah balance ya guys. Selanjutnya ada income statement. Nah, income statement atau laba rugi yang berisi pendapatan dan biaya dalam menjalankan kegiatan perusahaan pada periode tertentu. Nah, di sini kan Budi Setiabudi menjalankan. Di sini kita mengambil data tanggal 31 Mei 2000. Kita mengambil data pada bulan Mei 2023. Jadi di sini net income untuk income statement Budi Setiabudi yaitu 167.750.000. Selanjutnya ada retained earnings statement, yaitu laporan yang menjelaskan kenaikan atau penurunan laba ditahan suatu perusahaan di periode tertentu. Nah, di sini kita mengambil retained earnings pada saldo awal Mei atau pada akhir April, 30 April 2023 sebesar 142 juta, dan kita menambahkan net income sebesar 167.750 dan mengurangi prive atau pengambilan dana untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Jadi retained earnings yang kita dapat pada Mei 31, 2023 yaitu 308.250.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam statement of financial position atau laporan keuangan yang berisi aset, equity, dan liability. Nah, di sini kita terdapat beberapa aset non-current asset. Di sini ada long-term investment, property, plant and equipment. Di sini ada juga current asset. Hasil dari statement of financial position pada UD Setiabudi yaitu sebesar
1.420.350.000. Dan di sini juga balance ya guys. Kita memasuki closing entries. Closing entries itu jurnal penutup nih guys. Jadi di sini akun-akun kayak sales, dividen, terus revenue, akun-akun yang mempunyai akun nominal gitu, atau akun sementara seperti yang aku bilang kayak pendapatan atau revenue, terus ada beban juga, expense, terus ada price juga, terus ada ikhtisar laba rugi atau income summary. Di sini ditutup atau jadi kita menutup menutup saldo dari akun-akun ini menjadi 0. Nah, total dari closing entries UD Setiabudinya yaitu 957.600. Yang terakhir itu ada post closing trial balance. Di sini post closing trial balance UD Setiabudi sebesar 1.426.350.000. Oh iya, post closing trial balance itu mencakup daftar saldo yang digunakan untuk memastikan buku besar telah memiliki saldo awal di periode berikutnya. Jadi kalau misalkan kita mau buat laporan keuangan bulan Juni 2023, kita bisa pakai saldo awalnya atau balance yang tadi aku kasih tahu nih guys, yang di general ledger nih. Yang ini kita bisa pakai saldo awal dari sini guys. Ini saldo awal untuk bulan berikutnya guys. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.